Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi yang Maha Luhur yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya, baik sahabat Ipari Purwakarta yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa tayang kembali. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat Nabi sebagai umatnya yang beruntung dan mengamalkan para jalannya. Sahabat Ipari yang berbahagia, bertemu lagi dengan kita penyuluh agama Islam Kabupaten Kecamatan Purwakarta yang alhamdulillah dinampingi dengan narasumber kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, dan tema pagi hari ini adalah tentang perihal menguatkan spiritual dan akhlak keteladanan gadget di era digital untuk para pemuda nanti, baik itu di kalangan SMP maupun SMA secara keseluruhan. Baiklah para sahabat Ipari yang berbahagia, kita akan mendengarkan rantaian paparan apa sih yang menjadi gadget di era digital di kalangan masyarakat sekolah atau pemuda dan pemudi. Begitu kami persilakan kepada Pak Dok untuk menerangkan apa itu gadget. Ya, istilah gadget itu adalah istilah psikologi dan sosial, di mana para ahli psikologi membuat klasifikasi tentang generasi-generasi. Ada generasi X, ada generasi more, ada baby more, gitu ya. Ada istilah yang muncul adalah gadget. Mereka yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000-an, sehingga sekarang dalam posisi dia dalam keadaan ada yang masih pelajar, ada yang masih juga kuliah, ada yang juga kerja. Jadi itu sebuah rentang usia di mana nanti yang 2000-an sana itu disebut generasi alpha, itu beda lagi. Tapi yang akan kita tekankan generasi gadget itu di mana ada sebelumnya generasi X namanya, lalu kemudian sekarang ada gadget, suatu periode kelahiran rentang antara 1997 sampai 2000-an sana. Masa depan nanti ya. Apa sih Dok menurut dokter tantangan dan ancaman gadget untuk generasi cara di era digital sekarang? Ya, yang pertama, Kanjeng Nabi sudah mewanti-wanti bagi kita semua tentang adanya spirit untuk memahami tanda-tanda zaman, gitu. Karena kata Nabi bahwa ia didiklah putra putrimu karena dia akan lahir di sebuah zaman yang berbeda dengan kamu. Artinya 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi sudah memberikan semacam warning agar kaum pendidik memahami tanda-tanda zaman. Dan tentu saja era digital yang dialami oleh gadget tentu ini yang menjadi kelebihannya, di mana kita melihat ada revolusi teknologi informasi, ada revolusi yang sangat luar biasa yang dikenal dengan internet. Jadi generasi yang sekarang ini dia berada di era digital yang sangat kental, karena ada lompatan-lompatan peradaban yang sangat cepat dan ditandai dengan masuk di era digital. Kita tahu bahwa
dulu kita sering mengenal istilah menyebutnya handphone ya. Handphone itu adalah telepon tangan. Sebelumnya ada telepon. Ya, telepon. Kemudian ada handphone. Sekarang istilah handphone itu beralih bergeser menjadi smartphone. Dan Pak Budi kalau menyebut pinjam HP salah. Harusnya itu smartphone. Itu ada dua kata kan, smart itu. Smart itu cerdas, pintar, phone itu telepon. Sehingga disebut sebagai telepon pintar. Nah, kenapa disebut telepon pintar? Tadi bahwa era internet di semua ada dalam genggaman. Seluruhnya ada di genggam, tinggal dipijit saja. Nah, itulah dari mulai buat racikan sambal hijau sampai racikan bom itu ada di smartphone kita. Sehingga itu yang menjadikan gadget ini dia betul-betul akrab dengan internet, akrab dengan smartphone dan lain-lain. Itu yang salah satu yang ya di era ini, generasi sekarang. Ancaman dari gadget untuk generasi sekarang seperti apa, Dok? Ya, kalau kita lihat sebetulnya gadget itu punya kekuatan, kelebihan, dan juga punya kekurangan pasti. Nah, gelombang tsunami digital yang begitu hebat itu memang seperti pedang bermata dua. Bisa digunakan negatif, bisa digunakan positif. Dua-duanya itu bagaikan pedang bermata dua. Smartphone yang kita gunakan bisa untuk mengakses dakwah, bisa untuk mengakses konten pornografi. Dua-duanya itu ada. Sehingga bisa disalahgunakan, bisa positif, bisa negatif. Nah, maka kalau kita lihat sisi dari kekuatan yang dimiliki gadget, yang pertama adalah mereka akrab dengan teknologi digital. Itu pasti selalu akrab dengan aplikasi, selalu akrab dengan aneka konten-konten gitu. Aneka medsos, aneka IG, aneka TikTok, Thread video, Instagram, dia akrab banget di situ. Masuk kemudian masuk lagi konten itu. Yang kedua, ciri kekuatan gadget itu memang punya kreativitas. Karena dengan menggunakan smartphone-nya, dia bisa melakukan ikhtiar apapun untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah dengan banjirnya informasi, dengan berbagai informasi, maka gadget itu dia menerima aneka perbedaan. Kenapa bisa beda begitu, bisa beda begini? Karena di platform medsosnya itu aneka sumber informasi ada. Saya terkait dengan sesuatu masalah, maka gadget akan menjadikan rujukan berita yang sebenarnya itu dari medsos. Masalahnya apa benar atau tidak, apa hoax atau tidak, tetapi dia siap menerima aneka perbedaan informasi gitu. Kemudian dia peduli terhadap masalah. Jadi walaupun gadget itu dia dalam lautan digital, tapi sisi pedulinya ada. Sehingga kalau kita lihat misalnya konten-konten digital itu ada yang memang mengarah pada negatif, tapi juga banyak konten-konten yang bersifat giving, memberi, the power of giving. Ada kan konten seorang kreator kasih uang sekian, ini dengan memberikan modal, ini dengan, jadi ada sisi di mana kepedulian itu ada. Nah, yang ketiga, senang mengekspresi. Gadget itu adalah senang mengekspresikan diri, sehingga semuanya bisa diekspresikan. Mau makan, upload, mau tidur, upload, mau sekolah, upload. Semua bentuk ekspresi ya. Kemudian buat konten TikTok dengan aneka menu jogetnya, semua bisa mengekspresikan diri. Dakwah, ceramah, termasuk pernikahan, termasuk juga mengupload hal-hal yang pornografi gitu ya. Tapi itu ada salah satu jenis ekspresi, dari ekspresi. Nah, tentu di samping kekuatan the power of gadget ada kekurangan. Nah, untuk menutupi kekurangan, langkah-langkah antisipasi untuk
gadget itu di area digital. Ya. Generasi kita langkahnya seperti apa? Betul. Kita jangan terlena. Karena itu tadi ya, gadget kita ini akrab dengan era digital, internet, medsos dan lain-lain. Maka ada beberapa yang bisa menimbulkan efek negatif. Ya. Kelas beratnya adalah mereka hanya ikut selalu nonton konten pornografi. Kalau ini terus menjadi candu, itu bahaya banget. Efeknya apa? Satu, seks bebas. Efek yang kedua adalah dia lesbian atau dia gay. Itu kejahatan seksualitas. Ini yang kita khawatirkan ya. Jadi kita betul-betul di sini khawatir anak-anak gadget masuk tenggelam dalam dunia seks bebas. Komunitas gay, komunitas lesbi, seks bebas, atau dia terjebak kepada PSK online. Ya, itu yang kita lihat. Yang kedua ini adalah karena diserbu dibanjiri berbagai aneka barang konsumtif, maka gadget itu rawan untuk terjadinya stres. Rawan sekali, ada HP baru, ada motor baru, ada mobil baru, ada barang itu, ada tas branding, ada sepatu branding, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diserbu tuh aneka produk-produk itu. Sehingga satu sisi dia ingin, satu sisi dia nggak punya uang. Nah disinilah ruang di mana akan terjadi efek negatif. Kalau anaknya itu kuat spiritualnya, imannya bagus, takwanya bagus, serbuan gadget dengan aneka produk apapun, dia akan bertahan. Yang memudahkan dan menggiurkan. Yang memudahkan dia akan bisa bertahan ya, itu positif. Tapi ketika dicekoki dengan aneka barang konsumen, HP-nya, Samsung aja IP, iPhone, gitu, dia tidak punya duit, orang tua yang punya duit, stres akhirnya di situ ruang untuk terjadinya kriminalitas. Ya, satu dia bisa masuk ke wilayah kriminalitas, mencuri, merampok, begal, atau karena stres dia perlu kompensasi psikologis melalui geng motor, abringan-abringan segala macam itu kan sebetulnya ekspresi dari situ. Dan kemudian juga karena stresnya, maka anak-anak gadget yang tidak kuat spiritualnya itu sensitif, egois, dan sensitif. Misalnya banyak kasus kan anak-anak gadget tidak ingin ada motor kata mamahnya, ya pingin motor, pingin ini HP baru, orang tuanya nggak punya, akhirnya dibacok orang tua. Akhirnya kemudian dihantam orang tuanya, dibunuh orang tuanya. Kalau mencuri, pinjaman online masuk, nanti orang tuanya kaget, tidak ada yang ini gitu. Ini ruang-ruang stresnya itu tinggi karena dia diserbu dengan aneka produk-produk untuk digoda supaya mau dengan produk-produk. Nah ini yang menjadikan kemudian maka menurut alam psikologi gadget itu udah perlu, walaupun tidak semuanya, tapi secara umum, secara psikologis gadget itu mudah mengeluh, sehingga sering keluh kesah dalam macam, walaupun memang kreativitas ya, tetapi ruang mudah mengeluhnya itu menjadi pintu masuk yang rawan. Jadi satu sisi ada kekuatan, yes gadget itu, tapi sisi yang lain bahwa ada ancaman yang menjadikan gadget jadi kekurangan. Teman serius ya dok ya. Iya. Antisipasi mungkin untuk keluarga, orang-orang terdekat, ada anak yang menjadi orang penyendiri ya. Karena tadi gadget itu tadi dia menjadi kadang-kadang menjadi sosial. Karena dia banyak berolahraga jari di rumah, di kamar, di online, mabar. Dia jadi jarang bergaul secara sosial. Sehingga dia akhirnya menjadi ego, sensitif, dan cepat emosi. Itu yang memudahkan orang
Imam bisa bunuh diri, gantung diri, bisa kriminal dan sebagainya. Ruang-ruang itu ada. Mungkin yang terakhir apa yang dilakukan gadget di era digital? Ya, ini yang jadi penting. Pertama, bahwa dalam psikologi dulu bahwa aspek intelektualitas mempengaruhi kesuksesan. Sekarang itu bergeser. Jadi 70% kesuksesan itu ditentukan oleh kecerdasan spirit dan emosi. Nah, ini harus dipahami oleh Gen Z bahwa kita Gen Z harus memperkuat spiritualitas, iman takwanya, kemudian mental rajinnya, mental untuk senantiasa yang disebut dengan gigi, ya, yang disebut dengan petarung dalam kehidupan. Jadi langkah yang pertama wayahnya Gen Z harus memperkuat basis spiritualitas. Karena tadi kalau tidak kuat spiritualitas tadi, ketika diserbu dengan produk, stres, imannya kuat, maka yang pertama tadi kita ke Gen Z agar wayangnya suka tidak suka kuatkan iman dan takwa. Dengan iman takwa yang baik, dia tidak akan stres. Walaupun spiritualnya bagus, dia akan diserbu dengan berbagai informasi, dia akan tangguh memegang prinsip keagamaannya. Nah, yang kedua saya kira ini yang harus dicermati oleh kalangan Gen Z, isu yang paling juga membuat stres, yaitu pertarungan SDM, pertarungan sumber daya manusia. Apalagi kita punya mimpi generasi emas, kecerdasan. Ya, ini kita punya mimpi Indonesia emas 2045. Dan ini yang harus cepat diambil strategi oleh Gen Z. Kalau Gen Z tidak ada pengambilan strategi, kemungkinan bukan Indonesia emas, Indonesia terbakar. Lagi terbakar. Nah, oleh karena itu Gen Z tadi ya, tetap pondasi agama harus kuat, guys. Pondasi agama harus kuat. Nomor one. Nah, yang kedua, maka Allah memberikan anugerah kepada setiap anak-anak Gen Z itu tipe kecerdasan yang berbeda, tipe talenta dan potensi yang berbeda. Nah, maka untuk nanti Gen Z akan taruh di pentas pertarungan sumber daya manusia, maka yang paling utama adalah Gen Z harus menemukan apa tipe kecerdasannya. Yang kedua, apa potensi dia, apa yang menjadi kekuatan dia, dan kekuatan itulah yang dikembangkan menjadi tipe untuk kehidupan ke depan. Nah, sebab gini, setiap orang nanti akan menjadi dirinya sendiri. Ya, nah, dalam teori psikologi multiple intelligency, maka orang itu ada berbagai kecerdasan. Mungkin kalau kamu ditanya pinter mana, cerdas mana antara Habibie dengan Mike Tyson, secara umum pasti orang akan menjawab Habibie. Nah, itu teori psikologi yang udah runtuh. Jadi kata Howard Gardner bahwa semua orang akan hidup dengan tipe kecerdasan. Nah, itu maka ada yang disebut dengan cerdas linguistik, cerdas bahasa, ada yang disebut dengan cerdas jasmani, cerdas olahraga, ada yang disebut dengan cerdas matematika, ada 7 kecerdasan. Jadi yang paling penting Gen Z, yes, bahwa dia akrab digital, yes, tapi dia harus basis agamanya kuat. Nah, yang ketiga, gunakan teknologi digital itu untuk mengembangkan, melesatkan aneka potensi yang dimilikinya. Sebab itu yang akan menjadi modal dia hidup bertarung di sumber daya manusia itu. Karena tadi endingnya setiap orang punya tipe kecerdasan. Budi punya tipe kecerdasannya, saya punya tipe kecerdasannya. Berbeda-beda. Ada yang sama. Nah, saya kira itu pesan ke Gen Z. Jadi akrab digital, yes, kuat agama, yes, dan mengembangkan potensi kecerdasan dan kekuatan, yes. Your brain like sleeping giant.
otak-otak kami bagaikan raksasa yang tidak tidur. Karena itu gadget seperti itu, kembangkan terus kekuatannya. Terima kasih pada yang Oke, terima kasih, Nobel. melihat tentang penguatan spiritual di untuk di kalangan kecerdasan gadget, di kalangan era digital untuk generasi yang akan mendatang. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin.